nu kituna teh spasi beula wah lah ada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya kedatangan Mio Karbo tahun 2010 sama aja deh pokoknya Almio ya. Di sini kita buka blok CVT-nya menggunakan kunci L, harusnya aku menggunakan kunci T8, cuma di sini udah dirubah-rubah. Lalu kita cungkil blok CVT-nya menggunakan obeng plat aja. Nah, langkah pertama kita lihat panbelnya dan ternyata panbelnya udah rusak. Ini harus diganti ya guys. Kita buka baut kerkasnya atau tutup kipasnya menggunakan kunci 12 sok. Dan di sini panbelnya harus diganti ya guys. Jadi setiap penggantian panbel itu bisa 30.000 km sampai 40.000 km roller panbel itu ya guys. Tergantung pemakaian dan jarak juga ya. Dan kalau plat-platnya udah racing mungkin sampai 20.000 km aja. Karena biasanya panbelnya cepat putus gitu kan. Lalu kita putar rodanya, tadi udah bunyi parah srok-srok. Lalu kita buka si mur aspuli belakang menggunakan kunci 24 sok. Lalu kita lihat si kampasnya masih tebal, masih bisa lah ya. Nah, gak usah diganti. Lalu kita putar lagi rodanya. Ini bunyinya udah parah banget guys, udah srok pokoknya ya. Lalu kita buka box gardan Mio itu menggunakan kunci L5, spesial banget ya. Nah, di sini kita kendorkan bautnya semuanya supaya gampang saat pembukaan. Lalu kita ambil semua bautnya. Dan langkah selanjutnya kita cungkil dan kita siapkan wadah oli gardan di bawah. Ini kita cungkil di bagian ini nih, karena di bagian Mio itu ada apa namanya, ada pencungkilan untuk sentilan lah untuk mencungkil boxnya. Dan pas dibuka oli gardannya kering guys. Waduh, ini udah parah banget oli gardannya guys. Tuh, jadi si giginya udah beradu tanpa oli. Tuh, lihat aja kotor banget tuh guys. Kita cuci menggunakan bensin ya. Jadi kalau saya mengganti oli gardan itu biasanya saya bareng dengan oli mesin 3000 km lah ya, atau 2500 atau 4000, terserah sahabat olinya menggunakan apa gitu kan. Nah, kalau saya sih biasanya suka bareng sama oli mesin sama oli gardan biar motornya makin oke, makin mantap lah ya. Tapi biasanya ada juga yang oli mesin 2 kali, oli gardan sekali. Di sini kita cuci saja sampai bersih menggunakan bensin guys ya. Oke guys, setelah dicuci sampai bersih kita siapkan sealnya. Nah, ini udah rusak tuh ya, seal bagian as roda belakangnya. Kita menggunakan original, harganya cuma 30.000. Kalau di sini mungkin di tempat sahabat 25.000 atau 20.000 ya, tergantung daerahnya juga. Nah, cara pasangnya itu gampang banget guys, seperti ini ya. Kita tekan aja gitu. Tapi sebelum pemasangan sebaiknya kita pakai lem dulu di sampingnya biar agak licin, dan juga nanti si lemnya jadi karet gitu kan. Jadi pakai sealer aja guys. Nih, kita ambil sealer sedikit. Nah, ini kita pakai sealer sedikit nih guys. Kita olesin aja sekeliling wadah sealnya biar masukinnya juga agak licin, dan nanti si karetnya sisi karetnya tertutup sama lem dan juga bloknya rata gitu kan. Nah, oke. Jadi caranya itu ditekan-tekan aja pakai tangan seperti ini. Lalu setelah kita tekan-tekan sangat gampang sekali sih guys. Kita pakai kunci T ya. Jadi kita dorongnya itu bagian sampingnya aja guys. Dikit aja lah ya, pakai tangan dipukul-pukul gitu kan. Nah, setelah sealnya rapat atau mentok ke sana, kita menggunakan stempet guys. Lalu kita setelah menggunakan stempet, lalu kita masukkan as roda belakangnya. Lalu kita masukkan gigi yang ini nih ya. Lalu di sini ada ring cekung, jangan sampai terbalik masang ring cekungnya karena bagian cekungnya ke sini ya guys. Lalu kita masukkan giginya yang gede. Ini di sini kita kasih stempet. Kenapa kita kasih stempet? Karena ini giginya udah kena guys. Jadi kalau giginya udah kena itu suka dengung parah gitu kan, suka ngiung-ngiung. Nah, jadi untuk mengurangi dengungnya itu kita kasih stempet dulu. Mudah-mudahan ini efektif, karena biasanya efektif lumayan lah ya. Jadi kalau langsung pakai oli gardan takutnya ada sisa-sisa yang apa namanya, gram gitu kan, atau sisa-sisa tadi gesekan. Nah, lalu kita kasih stempet di sini di bagian bloknya, karena packingnya tidak robek guys. Kalau packingnya robek kita pakai lem ya, atau diganti juga. Di sini ada ring, ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal di dalam, yang tipis di luar ya guys. Nah, lalu kita masukkan bloknya, kita dorong aja guys. Kita sambil puter-puter asnya. Nah, ini udah masuk. Lalu the next kita masukkan bautnya. Dia ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi yang panjang, nah di sini tadi yang pertama itu yang panjang, terus ini yang keempat yang panjang, yang kelima yang pendek, yang keenam yang pendek. Jadi yang panjangnya itu ada dua guys di silang ya. Nah, tadi yang pertama itu yang panjang guys. Ya, lalu kita ratakan dulu mengencangkannya menggunakan kunci L5. Jadi jangan langsung kencang gitu. Jadi kita harus rata guys mengencangkannya ya. Jadi kita putar aja dulu, putar terus.
Nah, setelah rata ya si bautnya, barulah kita kencangkan dengan semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai selek guys, jangan sampai terlalu kencang lah pokoknya. Jadi yang penting si bautnya itu menekan dengan erat lah. Lalu di sini ada seal bagian aspuli belakang, jangan lupa kasih stempet biar awet dan juga langsung ngeklop ke asnya, jadi tidak ada baret-baret lagi ya guys. Lalu kita tekan aja menggunakan tangan. Nah, kita tekan. Lalu the next seperti biasa kita menggunakan kunci T aja, perlahan aja pakai tangan ya. Jadi seperti ditekan gitu guys ya. Nah, di sini juga ada ilmunya, kita harus rata ya. Lalu the next setelah seal terpasang, gardan bawah terpasang, kita masukkan oli gardannya. Di sini saya menggunakan merek Enduro aja yang murah-murah. Lalu kita putar si ininya, spulinya, kita dengar suaranya. Dan ternyata suaranya udah mulus banget. Kita masukkan rumah roller dan juga rollernya udah terpasang yang pasti ya. Lalu kita panbelnya pakai yang baru guys. Jadi untuk penggantian panbel itu sekitar 20.000 km, 30 atau 40.000 km tergantung. Kalau motornya standar mungkin bisa sampai 40.000 km guys. Tapi kalau misalkan pernya udah racing, rollernya udah racing, biasanya 20.000 atau 30.000 atau gak nyampe ke situ ya, udah putus duluan gitu kan, karena nyepet biasanya ya. Lalu kita kencangkan si baut gerak asnya menggunakan kunci 17 sok. Nah, kita kencangkan sekencang-kencang mungkin, jangan sampai longgar karena longgar bahaya banget ya guys. Lalu di sini kita kasih stempet di bagian bearing aspuli nih ya. Ini harus kasih stempet guys, ini wajib ya, supaya si bearingnya itu awet dan tahan lama. Lalu kita seperti ditarik ya cara memasangnya itu, nah supaya ada si panbelnya masuk ke sana, jadi saat masukinnya gampang banget gitu kan. Lalu di sini ada mur, sebenarnya ratnya adalah 14 guys, cuma kuncinya 24 ya. Lalu di sini kita kasih lem pakai yang robeknya, lalu kita pasang blok CVT-nya. Setelah blok CVT-nya terpasang, jangan lupa kita kasih baut di bagian tengahnya ya. Di sini masih menggunakan baut L aja. Nah, ini udah panjang banget bautnya, lalu kita